Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka tidak heran kalau orang yang senantiasa berzikir atau ingat pada Tuhannya, itu hatinya itu akan selalu tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, karena dengan mengingat Allah ini, dengan berzikir ini, hati kita itu akan menjadi tentram, menjadi damai. Itu dampak daripada kita senantiasa mengingat Tuhan. Kalau ngomong pahala jelas, ya, Allah sudah menjanjikan pahala-pahalanya. Apalagi kalau kita lihat hadis-hadis, ya, sabda Rasulullah SAW, itu kan manfaatnya banyak sekali kalau kita melakukan zikir. Salah satu contoh misalnya, di dalam hadis ada Rasulullah bersabda, itu riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulla yawmin mi'ata marrah kanat lahu adlu asri riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap hari 100 kali, ya, tiap hari 100 kali. Ya terserah, apakah pagi hari, siang hari, malam hari, ya, syukur-syukur bisa pada saat waktu-waktu yang waktu mustajab. Ya. Ya, mustajab itu kan pernah kita bicarakan juga. Ya, di antaranya adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir ya, yang saya maksud. Tiap hari 100 kali. Ya. Maka kata Rasulullah SAW itu, maka sama pahalanya dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Di zaman dulu memang ada perbudakan masih ya, di zaman Rasul. Dan untuk memerdekakan seorang budak itu yo tidak main-main, artinya sangat mahal sekali. Apalagi sampai 10 orang. Ini perbandingan untuk istilahnya pahala. Juga dicatat untuknya 100 kali kebaikan. Ya, ini. Jadi kita melakukan satu kebaikan kan satu pahalanya kan yang luar biasa. Dan itu dicatat 100 kali. 100 kali kita melakukan kebaikan. Kita melakukan sesuatu yang baik itu kan jelas berpahala gitu ya Mas ya. Manfaat kepada orang lain kan jelas. Wah udah, ini ngomong pahala ya udah, pokoknya pahala ini gede gitu aja lah. Gitu kan. Nah 10 kali kan udah tinggal dikalikan aja. Kan begitu. Kemudian apa? Dan dihapus dari dirinya 100 keburukan. Jadi manusia itu kan tidak lepas daripada salah, hilaf, gitu kan? Kalau kita melakukan satu kekeliruan itu, ya kan memang bagaimana kita bisa menghapus dosanya kita itu kalau kita tidak memohon ampun pada Tuhannya, gitu kan? Kalau ini yang hubungannya dengan hablum minallah, dengan Tuhannya, gitu ya. Ya. Dan kalau kita hitung sebetulnya dari mulai bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, gitu kan? Ya 24 jam gitulah ibaratnya. Coba dalam hati kita dirasa-rasa,
pikir-pikir, ya, diingat-ingat berapa banyak kita sudah melakukan kekeliruan-kekeliruan atau kan kesalahan-kesalahan. Baik yang kita rasakan saja, ya. Nggak usah yang kita tidak dirasakan, yang kita rasakan saja. Terkadang, coba aja, pagi-pagi bangun tidur, kita ketemu teman, tahu-tahu kita ngomongin orang, udah gibah gitu ya. Dan lain sebagainya kan, kalau kita menelaah diri kita sendiri kan banyak sekali hal-hal yang sebetulnya banyak kesalahan-kesalahan. Nah, dari kesalahan-kesalahan inilah salah satunya kalau kita sering membaca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini manfaatnya adalah salah satunya adalah menghapus 100 keburukan. Dan itu juga dicatat, ya, buat kita yang membacanya itu 100 kali kebaikan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Ini ngomong pahala, ya. Ngomong pahala. Tapi ini kembali pada kaitannya dengan tombol hati. Karena kan kemarin pada waktu awal-awal kita nyampaikan bahwa orang yang ingin mempunyai keberkahan hidup, orang yang ingin mempunyai kedamaian, orang yang ingin doa-doanya dikabulkan, seperti dikabulkan oleh Tuhannya. Ini orang Jawa bilang idu geni gitu ya. Apa idu geni, Mas? Ya seucap nyoto, ya. Yang apa yang dia katakan tuh nyata. Itu namanya idu geni. Ya gampangannya kalau ada orang misalnya, ini kalau orang-orang yang memang sudah seperti ini itu memang ya tingkatannya itu memang tingkatan yang sudah luar biasa ya. Artinya boleh dikatakan ya, kekasih Allah, waliullah. Beliau-beliau yang sudah seperti itu ya memang idu geni tenan. Ya, kalau misalnya dia berdoa ya mesti dikabulkan. Ya, ada orang yang minta tolong karena sesuatu sebab sakit atau apa, begitu dia berdoa dia disembuhkan. Tapi untuk mencapai derajat seperti itu kan memang yang tidak mudah, gitu kan. Artinya memang kita harus berbagai macam laku, kita harus lakukan. Ya puasa sering, gitu kan, puasa sunahnya, tirakat atau puasa lah. Itu kan kemarin udah diterangkan itu. Sering melakukan sholat malam, sering berzikir. Ya maca Quran ya dilaksanakan, diamalkan gitu kan. Kemarin kan seperti itu. Banyak orang-orang yang mumpuni ya. Mumpuni itu ya memang hidupnya enak, hidupnya tentrem, hidupnya damai. Ya, membantu orang lain yo bisa. Ya. Memberikan manfaat pada orang lain juga bisa. Kan begitu. Dan ini tidak harus orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang ahli agama, enggak. Ya. Karena segala sesuatu itu kan sebetulnya dari keyakinan kita pada Tuhan dan pengamalannya. Yang paling penting kan di situ. Orang yang ngerti agama, orang yang paham agama, yang ngerti macam-macam dalil, hafal Quran, hafal hadis. Tapi kalau enggak dilakukan dalam perbuatan, ya kemarin kita udah bicarakan juga kan. Melaju itu dosa-dosa itu akan dia dapati. Tempat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka tidak usah merasa khawatir kalau kita sebagai orang yang awam seperti kita ini. Walaupun kita tidak memahami agama secara bagus,
maca Qur'an we grutal gratil ibaratnya. Ya. Tapi asal kita di dalam perbuatan kita yang dilakukan, tindakan kita sehari-hari itu baik, ya, manfaat untuk orang lain. Ya, jarang melakukan perbuatan atau boleh dikatakan takut, ya, takut melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Dan juga sering mengosongkan perutnya. Entah itu dengan cara berpuasa maupun tirakat yang dibenarkan atau yang diperbolehkan, syarat apa tata caranya, ya, tata caranya dengan agama kita. Kehidupan sehari-hari itu ya orang biasa-biasa saja. Ya. Kalau ahli agama yo ndak, gitu ya. Maca Quran yo brutal gratis. Tapi beliau udah almarhum ya. Itu yang kadang-kadang kita menjadi habis pikir tuh apa yang dia, karena dia kadang-kadang ada orang ya tetangga atau apa minta tolong kalau misalnya sedang ada yang melahirkan itu dia minta dibantu, kalau ada orang yang sakit minta dibantu. Karena kan kalau di kampung itu kan dulu ya jarang ke dokter ya, karena memang dokternya jauh, ya, rumah sakit itu jauh. Ya adanya yo. Kalau yang ke dokter dan lain sebagainya kan memang orang-orang yang mampu saat itu kan. Dulu tidak ada BPJS kalau dulu, ya. Tidak ada bantuan yang seperti itu. Maka ya kalau mau ke rumah sakit atau apa ya orang tidak punya duit ya susah. Ya biasanya minta tolong sama orang-orang yang dianggap punya kemampuan. Ya. Dan apa sebetulnya yang dibaca, aku ya pernah mendengar, ya pernah mendengar ceritanya itu. Ya cuman membaca Bismillah saja. Bismillah kemudian baca dengan kata-kata bahasa daerahnya memohon pada Tuhan supaya ini disembuhkan. Ya dilalah kok ya sembuh. Nah kan ini kalau dipikir pakai nalar kita, logika kita kan kayaknya kok nggak masuk gitu kan. Nah kita ngomong logika loh ya. Tapi jangan lupa ingat bahwa Al-Quran itu adalah asifat, obat. Maka kemarin saya katakan, kalau kita yakin penuh percaya pada Allah dengan kalimat atau kata-kata dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang memang kita yakini bisa melakukan penyembuhan, ya. Dan tentu tidak hanya membaca saja, dengan perilaku perbuatan kita dengan diasah, dengan puasa, dengan tirakat, ya otomatis akan menjadi mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini salah satu contoh saja ya, tapi bukan berarti bahwa hal-hal yang seperti ini tuh menjadi satu hal yang perlu diperdebatkan, enggak ya. Artinya ya memang itu semuanya adalah kehendak Allah. Yang penting bagi kita ingat pada Allah itu adalah sesuatu hal yang mesti kita lakukan supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Ya, kita menghindari perbuatan-perbuatan negatif. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.